Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gefira Sofa dengan NPM 10121016 kelas C5 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi Ma'rifatul Quran. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Yang kedua Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang ketiga Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Keempat, mutada al-iman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Ma'rifatul Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kitab Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda SAW. Al-Quran merupakan rujukan asal kepada risalah Islam. Barang siapa yang tidak merujuk Al-Quran bermakna dia jauh dari panduan dan rujukan Islam. Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu adalah mukjizat yang sangat hebat, tetapi dan kekal walaupun melewati peredaran zaman. Mukjizat yang mencabar jin dan juga manusia. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab atau buku. Kitab artinya yang ditulis. 2. Al-Huda atau petunjuk, yaitu mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. 3. Al-Furqan atau pembeda, karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. 4. Ar-Rahman atau rahmat, karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. 5. An-Nur atau cahaya, karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang menderang yang memberikan petunjuk kepada manusia. 6. Ar-Ruh atau roh, yaitu di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. 7. Asyifa atau obat, karena di dalamnya terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. 8. Al-Haq atau kebenaran, karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. 9. Al-Bayan atau penjelasan, karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan. 10. Al-Mau'izah atau pelajaran, karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. 11. Az-Zikir atau pemberi peringatan, karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan. Manakatul Quran. Manakatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dari sebagaimana nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita manakatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. 1. Al-Quran adalah kitabun nabai wal akhir atau kitab berisi berita dan kabar. 2. Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. 3. Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. 4. Al-Quran adalah kitabul tabiyah atau kitab pendidikan. 5. Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. 6. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Muqtada al-iman bil Quran. Muqtada al-iman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Setiap orang diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengenai kitab Allah ini atau Al-Quran bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini adalah dengan mengakrabi Al-Quran, mendidik diri dengannya, tunduk menerima hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, menegakkannya di bumi Allah ini. 1. Mengakrabi Al-Quran atau al-unsi bihi. 2. Mendidik diri dengannya atau tabiyatun nafsu bihi. 3.
tunduk menerima hukum-hukumnya atau at-taslimu lil ahmihi. 4. Menyeru orang kepadanya atau ad-da'watu ilahi. 5. Menegakkannya di bumi atau ikamatu fil art. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.